смотри, дядя тебя фотографирует. Мама скажет привет, привет. Скажи привет. Какие вы молодцы. Господи, дай Бог вам здоровья. Di banyak laporan tentang perang Rusia-Ukraina, kita melihat peta wilayah, pergerakan pasukan, dan hitungan serangan. Namun, ada satu sisi konflik Rusia-Ukraina yang jarang dibahas secara jujur. Bagaimana reaksi warga sipil Ukraina di wilayah yang direbut Rusia ketika pasukan Rusia benar-benar tiba? Di beberapa tempat, kamera merekam pemandangan yang membingungkan banyak orang. Bukan kepanikan massal, bukan perlawanan terbuka, melainkan sambutan yang tenang, bahkan di beberapa kasus penuh harap. Fenomena ini sering disalahpahami. Banyak yang langsung memberi label politik. Padahal, realitas di wilayah konflik Rusia-Ukraina jauh lebih kompleks. Dan di video ini, kita akan membedah realitas warga sipil di wilayah konflik Rusia-Ukraina. Kenapa reaksi seperti ini bisa terjadi, serta apa artinya bagi arah perang Rusia-Ukraina ke depan. Dan penting untuk menonton sampai akhir, karena bagian terakhir akan menunjukkan mengapa stabilitas seringkali lebih menentukan daripada simbol politik dalam perang modern. Bagi warga sipil, perang Rusia-Ukraina bukan soal geopolitik, bukan soal NATO, bukan soal strategi besar. Perang adalah listrik yang padam di malam hari, air bersih yang tidak selalu mengalir, rumah sakit yang bekerja dengan generator, dan hari-hari yang berjalan tanpa kepastian. Ketika sebuah wilayah terus berpindah kendali, sebagian warga tidak lagi bertanya siapa yang benar atau salah. Yang mereka tanyakan hanya satu: apakah hidup akan kembali stabil? Disinilah jarak antara narasi politik dan realitas sipil mulai terlihat jelas. Penyambutan pasukan Rusia di wilayah yang direbut Rusia bukan selalu berarti dukungan ideologis. Dalam banyak kasus, ini adalah reaksi pragmatis dari warga yang telah lama hidup di bawah tekanan konflik Rusia-Ukraina. Bagi warga yang berbulan-bulan menghadapi artileri, drone, dan pemadaman listrik, kehadiran pasukan yang mampu menghentikan pertempuran aktif di wilayah mereka sering dipandang sebagai peluang untuk bernafas. Stabilitas sementara, meskipun rapuh, kadang terasa lebih bernilai daripada ketidakpastian yang terus berulang. Ini bukan romantisasi perang. Ini adalah logika bertahan hidup di tengah perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Dan disinilah banyak analis luar keliru membaca situasi. Dari sudut pandang strategi militer Rusia, perang Rusia-Ukraina tidak hanya soal menekan garis depan. Rusia juga berusaha mengendalikan ritme kehidupan di wilayah yang telah direbut. Pengamanan jalan utama, pembukaan jalur logistik, dan pengendalian fasilitas penting menjadi bagian dari pendekatan jangka panjang, bukan hanya demi kepentingan militer, tetapi untuk menciptakan keteraturan. Bagi sebagian warga sipil Ukraina, perbedaan ini terasa nyata. Sebelum, kekacauan dan ketidakpastian. Sesudah, kehidupan yang lebih teratur, meskipun berada di bawah kekuasaan baru. Disinilah perang modern Rusia-Ukraina menjadi sangat kompleks, bukan hanya secara militer, tetapi juga sosial dan psikologis. Penting dipahami, tidak semua warga berpikir sama. Banyak yang tetap loyal pada Ukraina, banyak yang memilih diam, dan banyak pula yang hanya ingin bertahan hidup. Ukraina menghadapi dilema besar di wilayah konflik Rusia-Ukraina, bukan hanya soal militer, tetapi soal kepercayaan, legitimasi, dan identitas nasional. Ketika perang berlangsung lama, identitas tidak lagi diuji di medan tempur, melainkan di dapur rumah warga sipil. Dan ini adalah tantangan yang tidak bisa diselesaikan dengan senjata saja. Dalam banyak narasi barat, perang Rusia-Ukraina sering digambarkan secara hitam putih. Perlawanan atau pendudukan, menang atau kalah. Namun realitas warga sipil Ukraina di wilayah konflik jauh lebih abu-abu. Warga tidak hidup dalam headline, mereka hidup dalam konsekuensi. Dan dalam konflik Rusia-Ukraina, pihak yang mampu mengelola stabilitas sehari-hari seringkali memiliki pengaruh lebih besar daripada pihak yang hanya menang di level narasi internasional. Reaksi warga sipil seperti ini memberi Rusia satu keuntungan strategis penting dalam perang Rusia-Ukraina: waktu. Selama wilayah relatif tenang, Rusia dapat mengkonsolidasi posisi, memperkuat logistik, dan mengurangi tekanan langsung. Sementara Ukraina dan pendukung Barat dihadapkan pada dilema yang jauh lebih sulit. Bagaimana merebut kembali wilayah
tanpa memperburuk kondisi warga yang tinggal di sana. Perang modern hari ini tidak lagi hanya soal kekuatan militer, tetapi soal siapa yang mampu mengelola realitas pasca perang. Ketika kita melihat warga sipil menyambut pasukan Rusia, itu bukan cerita sederhana tentang dukungan atau penolakan. Itu adalah cerminan dari perang Rusia-Ukraina yang terlalu lama, terlalu melelahkan, dan terlalu mahal bagi kehidupan sehari-hari. Rusia memahami bahwa kontrol wilayah modern tidak hanya ditentukan oleh tank dan artileri, tetapi oleh kemampuan menciptakan keteraturan. Dan dalam konflik jangka panjang, keteraturan seringkali menjadi senjata paling senyap, namun paling efektif. Perang Rusia-Ukraina bukan hanya tentang siapa yang maju atau mundur di peta. Ini tentang bagaimana jutaan warga sipil Ukraina menyesuaikan diri di tengah perubahan yang tidak mereka pilih. Fenomena ini menunjukkan bahwa perang Rusia-Ukraina tidak bisa dipahami dengan logika sederhana. Jika kamu ingin memahami perang modern secara rasional dan strategis, tekan like agar analisis seperti ini menjangkau lebih banyak orang. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah stabilitas sementara dapat mengubah sikap warga dalam perang jangka panjang? Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena kita akan terus membahas perang Rusia-Ukraina dan konflik global dengan pendekatan tenang, mendalam, dan berbasis realitas lapangan.